Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Shenhong menyerahkan semua masalah kepada Nili. Nili berkata, "Tetua Shenhong ini ada-ada saja. Aku memang punya masalah dengan saudara-saudara dari keluarga keramat. Apa Anda mau bilang, gara-gara aku, Raja Kota jadi menindas keluarga keramat? Itu sama sekali tidak masuk akal. Apalagi aku bukan dari keluarga Badai Salju. Keluarga Badai Salju selalu bertindak adil di Kota Glory. Kapan mereka mengarahkan seluruh klan untuk menindas keluarga lain?" Semua orang akhirnya berkata kalau Shenhong terlalu berlebihan. Shenhong berkata, "Lalu kenapa keluarga Badai Salju tidak menjelaskan sendiri? Kenapa Raja Kota masih belum hadir juga? Apa yang sebenarnya kalian tutupi? Apa kalian punya motif tersembunyi mengundang kami semua ke sini?" Hadirin semua, aku punya sedikit informasi yang aku sendiri tidak tahu kebenarannya. Sebelumnya, salah satu anggota klanku bertemu dengan Tuan Muda Yehan. Saat itu, Tuan Muda Yehan mengalami luka parah, dan dia bilang kalau Raja Kota telah dibunuh oleh seseorang. Orang-orang pun terkejut, bahkan Tuan Muda Yehan hampir kehilangan nyawanya. Sepertinya, pelaku merupakan orang yang tidak setia dan licik, mencoba merebut posisi Raja Kota. Aku minta Patria ikut menegakkan keadilan. Orang-orang pun berdebat dan meminta keluarga Badai Salju memberikan penjelasan dan memberikan klarifikasi tentang masalah tersebut. Shenhong berkata dalam hati, "Kau pikir bisa bermain-main denganku, bocah? Kau cuma bocah ingusan." Tetua Yeshu berkata, padahal Yehan sendiri yang membunuh Raja Kota. Tapi Shenhong malah memutarbalikkan fakta. Dia benar-benar tidak tahu malu. Tetua Yeshuo juga berkata, untung Nili bisa menyelamatkannya. Jika dia berhasil menyebarkan rumor ini, pasti seluruh Kota Glory akan bergejolak. Patria Huyan tertawa dan berkata, aku penasaran kapan saudara Shen bertemu dengan Yehan? Aku sendiri baru saja bertemu dengan kakak Yesong di kediaman Raja Kota. Dan kakak kelihatan sehat-sehat saja. Tidak lama lagi dia akan mencapai peringkat legenda. Kau malah bilang dia sudah wafat. Jahat sekali. Kakak Yesong sebentar lagi akan datang. Sebaiknya kau nanti minta maaf padanya. Shenhong menjawab, selain Tuan Yemo, tingkat kultivasi Raja Kota memang hebat. Tidak ada satupun di Kota Glory ini yang mampu menandinginya. Aku juga tidak percaya kalau dia dibunuh oleh orang lain, kecuali kalau bukan oleh seseorang yang dekat dengannya. Seseorang yang paling beliau percaya. Patria Huyan berkata dalam hati, beraninya dia bilang seperti itu, sampai menuduhku bersekongkol membunuh Raja Kota. Aku harus sabar hingga kakak kembali. Patria Huyan berkata, saudara Shen jangan berbicara sembarangan. Jika kakak Yesong benar-benar tertimpa musibah, seharusnya bicaramu tidak seperti itu. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, kita semua bisa disalahkan. Shenhong berkata, kalau begitu beritahu beliau agar keluar menemui kami. Nili berkata, kalau sudah waktunya beliau pasti menemui kita semua di sini. Tuan Shenhong tidak perlu cemas. Dalam hati berkata, sepertinya tamu yang lain sudah mulai curiga. Shenhong pun berkata, kalau begitu Tuan Muda Nili bisa menjelaskan kenapa Tuan Muda Yehan tidak hadir di perjamuan sebesar ini. Jika Tuan Muda Yehan di sini, bukankah akan jelas jika kita menanyakan langsung kepadanya? Nili menjawab, Raja Kota merupakan pilar Kota Glory. Aku tidak yakin jika sampai seseorang membunuhnya. Meskipun asumsi itu benar terjadi, maka saat Raja Yemo kembali dan mengetahui kalau pelakunya adalah orang yang dekat dengannya, sudah pasti itu akan dibunuh. Orang-orang berkata, benar juga, kalau masih ada Tuan Yemo, meskipun Yeshu dan Yeshuo melakukannya, mereka tidak akan dapat keuntungan. Shenhong mengatakan, bisa saja kalian bersekongkol dengan serikat kegelapan sejak lama. Nili membantah, bersekongkol dengan serikat kegelapan, tetua Shenhong memang benar-benar tahu banyak. Apa keluarga keramat ada pertemuan dengan seseorang? Kelihatannya kau takut melihatnya. Bahwa dia masuk. Penjaga pun membawa Shenming masuk. Nili bertanya, kira-kira kenapa tetua keluarga keramat ada di sini? Shenhong menjawab, orang ini telah membuat kesalahan karena bertaruh menggunakan keuangan keluarga. Aku sudah mengusirnya. Tak kusangka dia tertangkap oleh Tuan Muda Nili. Apa mungkin Tuan Muda Nili? Nili pun berkata, mau menggunakan mulut Shenmin untuk membuat tuduhan palsu terhadapku. Itu yang ingin kau bilang. Mungkin Tuan Shenhong tahu, teknik rahasia ke-6 di bab ketiga dari roh keramat, teknik pemurnian jiwa. Shenhong menjawab, tentu saja aku tahu teknik itu, tapi hanya beberapa orang saja yang bisa melakukan teknik keji semacam itu. Apa mungkin Tuan Muda Nili bisa melakukannya? Teknik pemurnian jiwa adalah teknik yang bisa mengambil jiwa seseorang. Shenhong berkata, aku yakin Tuan Yeshuo tahu konsekuensi dari penggunaan teknik ini. Bukankah itu salah jika dilakukan? Shenmin berkata, Patria, tolong aku. Aku sudah lama melayani keluarga keramat. Jika teknik itu digunakan kepadaku, aku pasti mati. Shenhong berkata, lagi pula, Shenming merupakan pelayan lama keluargaku.
Aku tidak bisa membiarkan siapapun menghinanya. Nili berkata, siapa yang mengira kalau Patriark Shen Hong begitu baik hati dan mulia? Aku juga berpikir ini tidak benar. Bawa orang itu keluar. Dibawalah seseorang dari Serikat Kegelapan. Apa Patriark Shen Hong mengenalnya? Namanya Li Yunhua. Dia bertanggung jawab atas hubungan keluarga keramat dengan Serikat Kegelapan. Apa masih tidak mengenalnya? Shen Hong mengatakan, apa Tuan Muda Nili memiliki bukti? Sambil Shen Hong memasukkan tangannya ke belakang punggungnya. Ketika Nili akan menggunakan teknik pemurnian jiwa, tiba-tiba orang itu terbunuh dengan teknik rantai jiwa yang dilakukan oleh Shen Hong secara diam-diam. Kemudian Shen Hong menanyakan, kenapa dia mengeluarkan darah? Tuan Muda Nili, kenapa tiba-tiba kriminal ini mati? Tuan Muda Nili tidak menggunakan ini untuk memfitnah keluarga keramat kami kan? Nili berpikir dalam hati. Sepertinya alasan mengapa mereka tidak membungkamnya karena mereka tidak bisa sepenuhnya menggunakan teknik tersebut. Shen Hong memiliki banyak cara untuk menutupi bukti, seperti membunuh saksi. Tapi, melakukan hal ini juga bisa mengulur waktu buat kami. Sepertinya, para patriark sudah tahu apa yang terjadi. Tapi, banyak keluarga lain semakin percaya kepada kami. Shen Hong pun bergumam. Sudah kuduga mereka tidak mempunyai bukti. Tapi kenapa mereka mengulur-ngulur waktu? Apa perhitunganku masih ada yang kurang? Berpindah ke kediaman keluarga keramat, terlihat Yesong sudah berhasil masuk. Orang-orang dalam kediaman keluarga keramat bingung atas apa yang dilakukan Raja Kota. Yesong berkata, keluarga keramat telah bersekutu dengan Serikat Kegelapan dan melakukan dosa besar. Semua orang melakukan tugas untuk menjatuhkan mereka. Pertempuran pun terjadi. Yesong bergabung dengan roh iblisnya. Kembali ke aula perjamuan. Shen Hong masih termenung dan berpikir, apa sebenarnya tujuan mereka? Apa yang telah aku lewatkan? Yehan, jika dia bekerja sama untuk Yesong dan memberikan informasi palsu, maka Yesong mungkin saja belum mati. Shen Hong berkata kepada keluarga keramat, karena keluarga Badai Salju tidak percaya lagi kepada kami, buat apa kami berada di sini? Mereka pun menjadi marah-marah. Tetua Yeshu berkata, Patriark Shen Hong. Raja Kota berkata, ini adalah suatu urusan penting yang menyangkut tentang keamanan kota. Siapapun yang pergi atau menarik diri separuhnya, maka itu dianggap sebagai pengkhianatan. Shen Hong menjawab, kau tidak mewakili Raja Kota. Kita bahkan tidak tahu apa Raja Kota masih hidup, tapi kau malah mengurung kami di sini. Maksudku, kalian ini pasti merencanakan sesuatu. Semua orang pun mulai bergosip. Tetua Yeshu berkata, jika kau tidak percaya, kenapa keluarga keramat buru-buru pergi dan tidak menunggu? Raja Kota akan segera datang. Kebenaran dari masalah ini akan terungkap. Shen Hong menjawab, siapa yang tahu kalau rencana mengumpulkan para ahli untuk mengecoh semua orang? Dari yang ku tahu, markas pusat kami telah jatuh. Nile berkata, bukankah Raja Kota secara pribadi memberimu informasi tentang pertemuan ini? Apa kau curiga kalau beliau akan melukai dirinya sendiri? Shen Hong berkata sambil berjalan, aku ingin melihat siapa yang sebenarnya menghalangi kita untuk pergi. Tetua Yeshu pun menyuruh pengawal untuk menghentikan keluarga keramat. Terlihat banyak penjaga sudah mengepung aula perjamuan. Semua patriark keluarga termasuk keluarga Kudus memerintahkan anggota keluarganya untuk membunuh keluarga keramat yang berani keluar. Itu merupakan perintah langsung yang diberikan Raja Kota. Shen Hong bergumam. Bahkan keluarga Kudus pun ikut bertindak. Dan catatan tangan itu diserahkan langsung oleh Yesong. Rupanya Yehan itu menipuku. Untung aku membuat persiapan. Kalau tidak, nyawaku akan berakhir di sini. Shen Hong berkata, sungguh mengecewakan. Padahal keluargaku telah banyak berjasa kepada Kota Glory selama berabad-abad. Sekarang, keluarga Badai Salju ingin membalasnya dengan air tuba. Di luar kota, iblis buas telah mengawasi kita. Tapi orang-orang di sini memicu perselisihan internal demi ambisi dan keserakahan mereka. Nili berkata, berjasa, Patriark Shen Hong. Apa kau sudah membaca daftar korban keluarga keramat akibat serangan iblis buas selama bertahun-tahun? Setiap serangan iblis buas, korban keluarga keramat paling sedikit. Selama pertarungan, keluarga keramat tidak pernah berkomitmen penuh untuk membantu. Selain itu, kau sudah melakukan penindasan terhadap keluarga lain. Jika kita mau membahas keluarga yang paling berjasa, semua keluarga di sini lebih berjasa daripada keluargamu. Shen Hong pun menjawab, kau hanya memperkeruh suasana. Memang benar, kami tidak banyak mengalami korban jiwa. Tapi di setiap pertarungan, keluargaku selalu berjuang sekeras mungkin. Padahal, keluarga kami jelas-jelas berada di sana saat serangan iblis buas. Tapi malah kami dituduh seperti ini. Keluarga Badai Salju benar-benar tahu cara menuduh seseorang setelah mereka selesai menggunakannya. Kira-kira siapa yang akan jadi korban berikutnya? Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menerobos masuk ke aula. Kemudian menyampaikan informasi kepada Shen Hong. Setelah berbisik dengan Shen Hong pun berteriak, Yeshu dan yang lainnya telah mengkhianati kita.
Sekarang Serikat Kegelapan sedang mengambil kesempatan untuk menyerang kota Glory selagi kita semua berada di sini. Ayo kita lawan bersama-sama. Tetua Yeshu menyuruh pengawal menghentikan mereka. Pertarungan pun terjadi. Beberapa orang masih bingung. Saat pertempuran berlangsung, beberapa orang berhasil menerobos. Tetua Yeshuo berkata, tidak ada yang bisa menghentikan Shenhong kecuali Raja Kota. Tetua Yeshu pun bergegas pergi dan berkata kepada Yeshuo, aku akan mengaktifkan gugusan erase 10.000 roh iblis. Dengan begitu Shenhong tidak akan bisa kabur. Saat pergi, Tetua Yeshu dihentikan oleh 3 ahli peringkat emas hitam. Shenhong berkata, berani meremehkan keluarga keramat, kalian semua akan terima akibatnya. Shenhong pun melihat Nili keluar dan berencana membunuhnya. Nili pun kabur ke gugusan erase 10.000 roh iblis. Saat Shenhong menyerang Nili, batu dewa pelindung diaktifkan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.